Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Raihani dengan NIM 201091332019. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi, kelebihan, dan kekurangan tentang novel yang berjudul Assalamualaikum Calon Imam. Sang penulis yang bernama Imam Madaniyah mengisahkan seorang tokoh remaja muslimah yang bernama Nafisah Khaila Akbar untuk menemukan calon imam terbaiknya. Nafisah terlahir di lingkungan keluarga yang agamis dan islami, sehingga cerita di dalamnya kental dengan filosofi keislaman yang dalam, yang dimana Nafisah juga dikisahkan sebagai remaja yang putri rajin beribadah, solehah, dan menolak untuk jatuh cinta, karena tak ingin rasa cintanya kepada Tuhan berkurang sedikit saja. Di dalam novel ini tidak hanya mengisahkan seorang Nafisah saja, tetapi juga ada tokoh pendukung yang lain seperti Jidan, teman kecilnya Nafisah, dan Kasyalsyah, kakaknya Nafisah, Umi, ibu dari Nafisah, dan juga Dr. Alif. Lanjut pada ceritanya, Nafisah pun memiliki perasaan kepada teman kecilnya yang bernama Jidan. Tetapi sayang sekali, Jidan malah menaruh perasaan kepada kakaknya sendiri, yaitu Syalsyah. Dan pada akhirnya, Nafisah pun mengikhlaskan Jidan untuk menikahi Syalsyah. Setelah pernikahan mereka, Nafisah pun dihadapkan dengan kondisi yang berat, yang dimana sang dokter yang bernama Alif, yang tidak ia sukai, itu malah ingin melamar dirinya. Akhirnya, Nafisah pun ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri untuk menghindari pernikahan itu. Sayang sekali, di situasi yang bersamaan, Abi dari Nafisah itu mengalami sakit, yang dimana ia harus dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, Alif sang dokter itu merasa bahwa Nafisah tidak akan menerimanya, tetapi karena takdir mereka yang ingin ditemukan, akhirnya mereka bertemu di rumah sakit, di tempat Abi Nafisah dirawat. Setelah itu, karena kondisi sang Abi yang semakin melemah, akhirnya Nafisah pun menyetujui untuk menikah dengan sang dokter, yaitu Alif. Setelah mereka menikah, mereka menjalani kehidupan sebagai suami istri. Tetapi mereka menjalani kehidupan suami istri yang bisa dibilang seperti bukan suami istri. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai terbuka dan Nafisah pun bisa menerima Alif sebagai suaminya. Setelah itu, sayang sekali, di ujung pendidikan S1-nya Nafisah pun menggugat cerai suaminya, yaitu Dr. Alif. Sontak Dr. Alif pun terkejut karena betapa ia mencintai sang istrinya, yaitu Nafisah. Hingga pada akhirnya Nafisah pun tetap ingin menceraikan Dr. Alif. Dan dengan berat hati, Dr. Alif pun terpaksa menyetujuinya. Singkat cerita, ada suatu kejadian yang membuat Nafisah mengalami kebutaan. Dan ia harus membuat semua orang tidak mengatakan tentang kondisinya kepada Dr. Alif. Sampai pada akhirnya Dr. Alif pun tahu bagaimana kondisi keadaannya sebenarnya pada Nafisah. Dan pada saat itu juga ia langsung menemui Nafisah di rumah sakit. Pertemuan itu membuat Dr. Alif ingin menikahi Nafisah kembali, dan pernikahan itu pun terjadi. Sejak pertemuan itu, kondisi Nafisah semakin melemah, sehingga membuat dokter untuk mengoperasi Nafisah. Dan Dr. Alif pun masih setia menunggu Nafisah bangun dari tidurnya. Dan pada akhirnya Nafisah pun sadar dari komanya. Setelah itu, singkat cerita, mereka kembali membangun kehidupan yang baru bersama anak-anak mereka. Dan ada pun amanat yang bisa kita ambil dari novel ini, yaitu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan jalani hidup ini dengan keistiqomahan terhadap Allah. Dan yakinlah bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk semuanya. Adapun kelebihan dari novel ini yaitu dari covernya yang sangat menarik dan bahasanya juga yang sangat mudah dipahami. Selain itu juga buku ini layak dijadikan motivasi agar lebih giat lagi beribadah dan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya buku ini ada beberapa menggunakan bahasa yang baku dan ada permasalahan pada pengejaan kata, dan juga ada beberapa kesalahan kata yang sering terjadi, seperti halaman 476 sudah saya baca, terdapat kata mesih yang seharusnya itu masih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi